FCL 957 kami ada bersama Anda. Sahabat FCL saat ini Meju Nandi. Dan jika aku yang bertugas pastinya kru FCL, kita lagi ada di nasi tempat yang sama sebenarnya. Cuman kita mau ngebahas soal produk yang sudah terlihat di depan sini. Sahabat FCL udah kelihatan kan ya, seberapa banyak produk yang kita pakai kan. Dan di sebelah kiri ini sudah ada pemiliknya, ada ibu Nanda. Dia baik dia berkenal boneka Smio ya betul-betul Bening. Betul Bening. Kita hari ini terima kasih sudah digabung dengan baik. Pengen ngobrol kalau kegiatan ibu tentang usaha hasil ini seperti apa. Awalnya dulu usaha hasil gimana, Bu? Jadi dulu itu saya kan sebelumnya saya bekerja di Jakarta. Jadi saya pindah ke sini tahun 2004. Bukan. Tapi ayahnya Sakura yang orang Sukabumi, Paliwan orang Sukabumi. Jadi saya ikut ke sini. Saya bekerja sebagai salah satu majalah di Jakarta. Nah, pindah ke sini, saya kan minta pindah sama suami, pindah ke sini 2004. Terus kita yang biasa bekerja di sini, biasa bekerja kan kalau diam itu gitu ya, nggak enak gitu. Waktu pindah ke sini belum memulai itu. Masih nyari teman. Saya masuk organisasi untuk mencari teman. Karena memang bukan orang asli sini ya, jadi mau nggak mau harus cari relasi. Betul. Supaya nggak gabut gitu bahasa anak gaulnya mah ya Bu. Awalnya seperti itu. Dan tertemulah masuk dulu ke UKM. Jadi bukan masuk ya, kenalan dengan UKM dulu. Masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Terus kan karena nggak punya teman, kata suami saya itu aja itu organisasi. Terus karena di sini potensinya susu ya. Terus bagaimana orang bekerja biasanya bekerja mau usaha kan nggak gampang ya. Betul. Nah terus suami saya ngajakin kita keliling kita mulai dari Tasik ke Tasik sampai ke Bandung. Pokoknya keliling ke tempat-tempat di mana ada pengolahan susu. Keliling terus ke Cipanas nyari inspirasi. Setelah nyari inspirasi, keliling terus barulah pulang dari sana saya nyoba bikin sini karena di sini ada potensi susu. Betul. Jadi saya bikinlah olahan susu. Berarti waktu itu bukan untuk dijual ya, untuk konsumsi sendiri awal. Sendiri. Terus anak saya kan sekolahnya di SDL. Dulu mah namanya SD Selabaki ya. Juanda itu. Dulu mah yang dulu namanya SDL ya, deket kalau sekarang mah deket Dewan Kota. Sampai 2 ya. Sekolah di situ. Terus anak saya bawa tuh ke sekolah bekal gitu ya. Terus bagi-bagi tester terus-terusan sampai akhirnya jualan. Ada peminatnya. Tuh dulu bagi-bagi pokoknya kita bagaimana caranya bahwa susu ini dikenal dulu oleh masyarakat, terutama anak kecil ya, karena kita targetnya anak kecil. Terus di sini dulu tahun 2000 ya, di 2005 2006 itu nggak ada yang minum susu murni. Jadi anak-anak pun nggak ada. Dulu pada minum itu. Iya betul. Nah, bagaimana cara memperkenalkan ke masyarakat? Kita bagi-bagi tuh, bagi-bagi susu hampir 2 tahun. Promosinya ya? Bagi-bagi memperkenalkan yang tuh. Bagi-bagi sekolah mandiri dulu kita bagi-bagi sekolah sampai akhirnya ada satu momen di mana orang ada seseorang karena ngelihat kegiatan kita bagi-bagi susu, ada orang yang beli susu 250.000. Wah, tahun 2000
2006 atau 2007 ya. Beli susu dari kita 250 ribu rupiah untuk dibagikan ke SD yang ada di sini. Ternyata beliau ini eh, beliau ini dulu masa kecilnya sekolahnya di di situ. sini. Nah, berawal dari situ ada yang beli suruh dibagiin. Akhirnya beberapa dulu ada program minum susu dari sekolah itu, dari Kabupaten Sukabumi, dari Pemda, dan kita salah satu yang dapat gerakan minum susu itu. Jadi dibeli oleh beberapa dinas, dibeli dan dibagikan. Nah, dari situ luar biasa, berkembang terus. Wah, luar biasa. Berarti memang ibu dari awal pindah ke daerah Semarang, betul. Dan memang daerah sini tuh potensi susu sapi ya Bu ya. Potensi susu sapinya itu luar biasa. Dan kayaknya dari awal-awal perjalanan awalnya pun udah 2 tahun bagi-bagi memperkenalkan tuh nggak gampang ya Bu ya. Tidak mudah merubah mindset masyarakat di sini dari susu kental manis ke susu murni itu tidak mudah. Betul. Kayaknya kita bagiin sampai dia merasa ternyata susu murni itu enak ya. Betul. Ada dibikin rasa vanila, coklat dan strawberry. Tapi dari awal memang sudah yogurt ya Bu? Atau susu pure susu aja? Awalnya susu karena saya waktu itu tidak tahu bagaimana cara bikin yogurt. Lalu susu ini kan ininya sebentar ya waktu. Oh iya betul. Supaya ini cepat gitu ya. Betul. Bagaimana caranya kita bikin yang lebih lama lagi? Akhirnya kita bikin ini es yogurt. Tadi kan kita roadshow ya dari Tasik, Lembang gitu, dari Cipanas ya. Nah, pulang dari melihat para pengrajin pengrajin olahan susu di Tasik. Ada inspirasi gitu. Pulang lalu mempraktekkan bikin es yogurt. Berarti awalnya memang resepnya ibu kepikiran sendiri ya, nggak dicampur tangan orang gitu ya. Cuma memang ada inspirasi dari perjalanan tadi. Iya, lalu ada pelatihan juga. Waktu itu pelatihan dulu saya dapat pelatihan ini dulu ada di Dirjen ya, dulu ada di Dirjen Peternakan zaman dulu, sekarang udah nggak ada ya, itunya diganti gitu. Dulu ada dari Dirjen Peternakan lewat Dinas Peternakan di Kabupaten Sukabumi pelatihan bikin yogurt. Nah, pelatihan bikin yogurt di Balai Cinagara di Bogor. Nah, pulang dari situ, itu tuh pesertanya kalau nggak salah sekitar 24 orang. Semuanya pelaku usaha di bidang susu. Nah, dari 24 orang Cinagara itu yang bertahan membuat bikin susu itu 2. Saya dan ada teman sudah almarhum ya. Berarti sekarang cuma 1, berarti tinggal ibu aja yang bertahan betul di angkatan waktu itu ya, angkatan Cinagara waktu itu. Tapi selepas itu kan banyak. Ya banyak. Sekarang pelatihan di mana-mana. Mungkin ini lebih dari 20 sekarang ya, sampai di itu yang tercatat tuh kemarin tuh ada 24 yang tercatat ya. Yang tercatat tuh ada 24 pengrajin olahan susu ya. Iya, pengrajin yogurt ini. Belum yang ini belum tercatat itu. Banyak sekarang. Untuk angkatan ibu yang masih konsisten gitu kan ya, karena memang dari tahun 2006 2007 itu udah lama banget ya Bu ya. Berarti sudah menghasilkan berapa harta Bu dari usaha ini. Sudah berguguran juga gitu kan ya. Dan memang alhamdulillah masih dikasih kesehatan, masih dikasih rezeki supaya bertahan gitu ya. Tapi kemarin waktu Covid itu betul. Waktu Covid kan kita 2 tahun ya. 2 tahun itu tidak melakukan apa-apa, tidak ada supermarket dibatasi. Supermarket hanya boleh masukkan sampai dari jam 10 sampai jam 4 sore kalau nggak salah. Udah harus ditutup. Lalu sekolah-sekolah tuh udah total 2 tahun, makanya teman-teman saya
yang di bidang ini ya. Mhm. Kalau masih bertahan tuh luar biasa. Nah, yang aku mau tanyain itu tadi iya di zaman Covid, karena kan 2007 sampai 2014 tuh lama banget waktu zaman Covid berarti benar-benar kena ya Bu ya? Wow. Kena dampak ya. Omset turun berapa persen Bu waktu itu? Kan turun lagi. Habis ya. Tapi Tutup sih enggak, cuma nggak ada kita produksi berarti kan ya? ya Berarti nggak ada misalnya itu kasarnya tuh nggak ada produksi ada. penghasilan. Jadi kita waktu itu kita kita COVID tetap berjualan, tapi caranya tuh memang waktu COVID tuh aneh ya. Jadi caranya tuh kita misalnya kita jualan ke rumah, ada yang beli tuh dari jauh, nyimpen dulu susunya, lalu saya mundur Oh nyimpen iya uangnya betul. sampai Tekniknya segitunya. tuh itu ya, betul karena nggak boleh ada kontak itu kan. Mereka butuh susu, jadi kita simpen, kita mundur, tapi mereka maju, saya yang mundur, saya maju, mereka yang mundur ambil uangnya gitu ya. Betul. Sampai segitunya Sampai ya, segitunya. betul. Unik banget, lika-liku perjuangan mempertahankan usaha itu memang nggak gampang ya Bu Betul. ya. Tapi kalau boleh diceritain sedikit aja, bangkit dari COVID-nya itu gimana? Tetap mau eksis karena kan kayak yang Bu Anin tadi bilang, yang lain tuh bisa salut ke Ibu mempertahankan usaha sampai sekarang karena memang zaman COVID tuh benar-benar semua keganggu gitu kan ya. Saya rasa no choice ya, nggak ada pilihan. Terus saya juga sudah umur saya juga untuk memulai bidang yang baru, nggak mudah. Saya mempertahankan ini tetap ada karena satu bahan baku itu tetap ada. Bahan baku dari peternak itu tetap ada. Jadi ya saya berusaha mempertahankan ini, mempertahankan hasil ini tetap ada. Nggak pernah tutup. Segala macam dilakukan ya, buka wisata edukasi juga. Jadi saya wisata pokoknya. Lalu di sosmed juga Betul ya, tetap dijalankan usaha secara online-nya ya, betul karena memang kalau di posisi mempertahankan usaha tuh harus konsisten, betul apapun caranya harus tetap bertahan. Siapa tahu nanti usahanya ini jadi turun temurun ya Bu ya, neneknya cucu kan, neneknya nih posisinya, cucunya kan nanti siapa tahu mempertahankan juga ya, jadi warisan leluhur kan jatuhnya. Tapi kalau boleh tahu sekarang berarti posisi penjualan di mana Bu kalau untuk saat ini? Kita kalau penjualan sih di supermarket tetap ada, ya, tetap ada di Jogja, ada di Selamat atau Serba Selamat kebetulan banyak Cianjur, Sukabumi. Enggak Sukabumi aja ya? Nggak di Sukabumi, Cianjur, Sukabumi. Terus multi grosir kita ada, jadi nggak susah itu terbantu lah ya. Betul nggak susah nyari produknya juga nih konsumen. Kalau online dijualnya di mana berarti? Di Grab. Di Grab ada. Ya, di Grab. Kalau mau beli pesennya lewat nomor HP bisa nggak? Bisa boleh disebutin nomor HP-nya? Oh ya, nomor HP saya 0815 632 00801. Jadi Selain ini juga kita kan ada sapi kurban. Betul. Momennya sekarang nih tepat nih. Betul. Kalau mau berapa bisa pesen langsung. Bu kalau datang ke tempat, karena kan kalau dilihat tempatnya ini, kalau dilihat secara keseluruhan tuh nyaman banget ya Bu ya. Karena memang anginnya tuh semilir bikin nyaman gitu kan ya. Kalau datang ke tempat, mau tanya-tanya produk ini dan juga produk-produk yang tadi usaha kurban tadi boleh ya Bu ya. Boleh disebutin tempatnya di mana? Hasmil ini tempatnya di Desa Cimangkok, tepatnya di Desa Cimangkok, RT 4, RW 5, nomor 5, Kecamatan Paru. Bu, kalau dilihat dari posisinya kan ini ada banyak variannya ya Bu. Ya. Harga dan ukurannya tuh kalau boleh tahu boleh jelasin nggak sih? Ini harganya 10.000, ini harganya 10.000, ini 28.000, ya. Ini isinya 1 liter. Terus kebanyakan sebetulnya Hasmil ini banyak
menjadi reseller. Jadi Nah, itu betul-betul. ya banyak jadi reseller. Nah kalau untuk jadi reseller itu kita harus belanja tertentu, nanti kita kasih harga Di bawah pasar. Betul. Jadi kalau untuk menjual lagi bisa ya Bu ya? bisa, sangat bisa. Itu kebanyakan di sini tuh Reseller banyak. betul. Luar Jadi biasa. untuk jualan kebanyakan Betul. belanja untuk jualan lagi. Jualan. Kayaknya kita juga harus terinspirasi sama Rachel ya kan dari variannya udah banyak rasanya dan untuk semua usia ya Bu ya. Tuh. Aman untuk semua usia. Mas. Dan dilihat dari konsisten tetap ngerjain, tetap ngebuka usahanya, tetap menjalankan usahanya. Kayaknya kita harus patut simpat jempol ya Bu ya. Kita dari seller ke sekolah-sekolah, jadi mereka datang pagi, ambil barang, jadi pulang ngasih sore sekolah. Nah, jadi sebenarnya orang per hari. Tuh, kalau boleh tahu Bu, ini bocoran beberapa digit aja. Omsetnya kan perhitungannya per hari berarti atau per bulan? Omsetnya berapa banyak? Untuk saat ini aja. Hasilnya itu sendiri. Hasil di posisi bertahan aja ya. Pokoknya hari ini di posisi bertahan aja. Bisa ini karena ini saingan produk ini dari luar juga. Betul. Produk dari luar dengan harganya yang murah, packagingnya yang bagus, itu juga bikin kita tertarik. Betul. Pokoknya saat ini kita di bertahan. Nah, dia omset bertahan. Yang penting bisa mempertahankan usaha gitu kan ya. Bu, kalau dari segi rasa, terakhir nih ya, dari segi rasa yang membedakan khas milk ini, nggak perlu bongkar resep nggak tahu. Yang membedakan yogurt khas milk dengan yogurt lainnya. Karena kan pesaingnya memang betul ya kalau dilihat sekarang banyak ya Bu ya. Tuh. Yang membedakan apa khas dari rasa? Takutnya ada produk yang niru gitu kan ya, untuk membedakan yang ori dan yang tiruan gitu. Sebetulnya kalau untuk homemade produk yogurt homemade itu semuanya hampir sama lah ya. Karena kita juga pelatihannya sama, hampir sama. Tetapi yang membedakannya karena kita memiliki anggota sendiri gitu, anggota peternaknya sendiri. Jadi kita bahan baku yang pagi tadi dapat dari kandang tuh benar-benar fresh, itu udah bisa disajikan sore tuh bisa bisa langsung dikonsumsi. Betul, itu kelebihannya karena kita punya bahan baku di mana peternak sendiri tinggal di lingkungan itu yang bisa jadi fresh. Freshnya itu justru dan yang bagusnya salutnya tuh hasilnya tuh selain dia memperdagangkan yogurt gitu ya bentuk olahan, tapi memberdayakan peternak di sekitar ya Bu. Ya, dan yang paling penting sih ada reseller yang di sekitar sini ya. Betul, di sekitar sini yang mereka jualan ke SD. Luar biasa. Karena memang sesuai program pemerintah juga salah satunya susu tuh harus dikonsumsi anak ya Bu ya. Program stunting pun kalau nggak salah ya kan. Jadi siapa tahu pemerintah mau ngelirik khas milk lagi jadi joinan gitu kan ya untuk program makan gratis itu ya Bu ya. Dan Ibu Neng terima kasih sudah mau ngobrol panjang lebar barengan kita mengenai produk khas milknya. Dan mudah-mudahan sahabat RCL kalian bisa lebih menghargai produk-produk lokal karena ini asli Sukabumi ya Bu ya. Jangan pakai produk luar, pakai produk asli Sukabumi. Terakhir Bu, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Sukabumi mengenai cintanya mereka harus suka sama produk yogurt khas milk khususnya. Ya, saya menghimbau ke semuanya ya, kalangan remaja yang biasa bersosmed, tolong kalian angkat produk lokal ya, produk harus bela dan beli, membela produk lokal itu dengan cara membeli, dengan cara mengkonsumsi. Dengan membeli produk lokal itu berarti sudah membela pengusaha UMKM. Nah, luar biasa. Membela dan membeli itu kuncinya ya Bu ya. Membela produk lokal dengan membeli produk. Membela itu membeli. Membeli sama dengan membela. Sudah bisa membela. Luar biasa. Jadi mulai sekarang cintai produk lokal. Kalau gitu sahabat RCL itu dia obrolan kita dengan Bu Neng khas milk, Junani dan kru yang bertugas. RCL kami ada bersama.